Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Aimi. Nama ini mempunyai keunikan yang dimana Nur Aimi unik karena gabungan kata Arab. Nur berarti cahaya dan Aimi berarti mata. Menciptakan makna mendalam cahaya mataku atau sumber cahaya, melambangkan ketenangan dan harapan, sering diartikan sebagai sosok yang penuh perhatian dan menjadi penerang. Kelebihannya terletak pada makna spiritual yang positif, penerang, pembawa kebaikan, dan kesan feminin yang kuat yang menjadikannya nama yang klasik namun tetap bermakna dalam budaya Indonesia dan Arab. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Makassar dan mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Musdalifah Nihayah, SPSI MPD. Adapun kesan saya sangat terkesan. Selama mengikuti mata kuliah ilmu jiwa, saya mendapatkan pengalaman belajar yang sangat berharga. Metode pengajaran ibu yang interaktif dan kemauan untuk mendengar perspektif mahasiswa membuat kelas terasa hidup dan tidak monoton. Materi yang disampaikan tidak hanya sebatas teori, tetapi juga dikaitkan dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mudah dipahami dan relevan. Saya merasa mendapatkan wawasan baru yang membuka mata tentang cara kerja pikiran dan perilaku manusia. Adapun pesan saya, Ibu, terima kasih telah menjadi sosok yang begitu inspiratif. Setiap pelajaran yang Ibu sampaikan bukan hanya tentang teori, tetapi juga tentang hidup. Ibu telah membuka mata dan hati saya untuk memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih dalam. Dukungan dan kehadiran Ibu dalam perjalanan ini sangat berarti bagi saya. Semoga kebaikan Ibu selalu dikenang dan menginspirasi banyak jiwa. Saya berada pada urutan absen ke-9 dan saya mendapatkan tema bully, khususnya bully verbal yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Bully bukanlah hal sepele karena dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan mental, rasa percaya diri, dan perkembangan sosial siswa. Banyak kasus bully terjadi karena perbedaan individu seperti kemampuan akademik, kemampuan olahraga, maupun cara berbicara yang berbeda dari siswa lain. Kasus yang akan saya bahas di sini adalah kasus bully verbal terhadap seorang siswa yang tidak pandai berolahraga dan memiliki cara berbicara yang berbeda, sehingga sering menjadi bahan ejekan teman-temannya. Dalam tugas ini, saya memilih seorang siswa dari jenjang SMA sebagai subjek. Mari kita sambut atas nama Nur Fika Yatmi yang akan berbagi cerita. Fika, bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fika Yatmi. Saya bersekolah di UPT SMA Negeri 12 Bulukumba. Saya kelas 11. Sebenarnya saya seorang yang suka bergaul, tetapi saya mengalami masalah bully verbal di sekolah. Terima kasih Fika. Apa yang membuat Fika merasa bahwa Fika menjadi sasaran bully? Banyak teman-teman yang mengejek saya karena saya tidak pandai dalam berolahraga dan memiliki cara bicara yang berbeda. Mereka sering kali memanggil saya dengan sebutan yang membuat saya merasa tidak nyaman. Bully verbal ini seperti yang Fika alami bisa sangat merugikan kesehatan mental. Apakah Fika merasa tekanan itu mempengaruhi hidup Fika di luar sekolah? Sangat. Saya merasa cemas saat berpikir tentang sekolah. Saya juga kurang percaya diri dan berinteraksi dengan teman-teman. Itu sangat disayangkan. Melalui penelitian dan pengalaman, kita bisa melihat bahwa bully dapat membawa dampak negatif jangka panjang seperti depresi, rendahnya percaya diri. Sekarang, mari kita gunakan pendekatan teori ini untuk menganalisis situasi ini. Pertama, saya ingin mengaitkan ini dengan teori behavior. Menurut teori ini, perilaku kita dipelajari dari lingkungan. Apakah Fika merasa bahwa teman-teman Fika yang melakukan bully ini mungkin sudah terbiasa dengan perilaku itu? Ya, mungkin mereka melihat temannya melakukan hal yang sama dan merasa itu lucu, sehingga mereka mengikuti. Betul, solusi yang diusulkan dalam teori ini adalah
intervensi langsung dari pihak sekolah. Misalnya, program konseling untuk membantu pengganggu memahami dampak dari tindakan mereka, sertakan kegiatan yang mempromosikan empati. Bagaimana pendapatmu Pika tentang ini? Itu bagus, mungkin mereka akan lebih peka dan tidak terus melakukan hal tersebut. Sekarang mari kita lihat dari sisi sudut pandang. Teori psikoanalisis. Teori ini berpendapat bahwa perilaku seseorang terkadang berasal dari masalah pribadi yang mungkin mereka alami. Misalnya, pengganggu bisa jadi mengalami masalah di rumah atau merasa tidak aman di tempat lain. Ika, menurutmu apa yang bisa dilakukan untuk membantu pengganggu ini memahami masalah yang mereka hadapi? Mungkin mereka bisa mendapat terapi atau bimbingan dari psikolog untuk mengatasi masalah mereka. Tepat sekali, dengan memberikan akses ke sesi konseling, mereka bisa refleksi dan memahami diri mereka lebih baik. Ini akan membantu mereka menghentikan perilaku bully dan menemukan cara yang lebih positif untuk berinteraksi dengan teman-teman. Selain itu, mempelajari ilmu jiwa terutama dalam konteks bully memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika antar individu dan bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Mari kita mengaplikasikan teknik-teknik konseling untuk mendukung mereka yang menjadi korban dan pengganggu. Dari diskusi kita hari ini, kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya untuk menangani bully secara efektif. Melalui pemahaman ilmiah, baik dari sisi perilaku maupun psikoanalisis, kita bisa menemukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Semoga dengan pembicaraan ini, lebih banyak orang yang sadar dan berusaha menghilangkan bully di sekolah. Terima kasih Vika atas keberanian dan kesediaan Vika untuk berbagi cerita. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan semua orang tentang pentingnya dukungan sosial, baik bagi korban bully maupun pengganggu. Penting untuk memiliki akses ke sumber daya yang membantu. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami bullying, jangan ragu untuk mencari bantuan dari orang tua, guru, atau tenaga profesional. Selain itu, mari kita sebarkan kesadaran tentang bully melalui platform sosial kita. Setiap suara memiliki kekuatan untuk membawa perubahan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, bersama kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman untuk semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!